Segala puji bagi Allah. Memohon pertolongan dan minta ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan amal perbuatan. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan rasulnya. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan, memberi beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui, dan mengharamkan beberapa perkara yang tidak boleh dilanggar. Dan selanjutnya Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuannya, yang melanggar yang telah diharamkannya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Menjauhi larangan ataupun hal-hal yang dilarang adalah hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apapun yang aku larang atas kalian maka jauhilah, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah daripadanya semampumu. Oleh sebab itu, marilah kita melihat dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis sahih tentang masalah, yaitu Allah Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mempergunakan lahul hadis untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, dan menjadikan jalan Allah itu bahan olok-olokan. Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa lauhal hadis dalam ayat ini berarti nyanyian. Sebagaimana diketahui bahwa Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang mendapat doa dari Rasulullah SAW, ya Allah, anugerahkanlah kefaqihan kepadanya dalam agama ini dan ilmu ta'wil. Dengan doa dari Rasulullah SAW, para sahabat memberikan kepada Ibnu Abbas dengan gelar Turjumanul Quran, yaitu penafsir Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahwa lahwal hadis itu adalah al-ghina, itu nyanyian. Demi Allah yang tiada sesembahan selain Dia, demi Allah tiada sembahan selain Dia, demi Allah tiada sembahan selain Dia. Pernyataan Rasulullah mengenai Ibnu Mas'ud adalah, sesungguhnya ia adalah petalkin yang mudah dipahami. Dalam ayat lain Allah berfirman kepada setan, dan hasunglah siapa yang kamu sanggup di antara mereka dengan suaramu. Ibnu Abbas mengatakan suaramu dalam ayat ini segala yang membawa kepada kemaksiatan. Mujahid, pemimpin para ahli tafsir, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa suaramu di sini adalah artinya al-ghina, artinya nyanyian, dan al-batil. Hasan al-Basri berkata bahwa ayat ini turun dalam masalah musik dan lagu. Ibnu Qayyim menambahkan keterangan dari Hasan al-Basri bahwa suaramu dalam ayat ini adalah duf robana, wallahu alam. Kemudian ayat ketiga dalam surat An-Najm, Allah berfirman, maka apakah kamu merasa heran dengan pemberitaan ini, dan kamu mempertawakan dan tidak menangis sedang kamu bernyanyi-nyanyi? Kata Ikrimah radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kata as-sumut dalam akhir ayat ini berarti al-ghina. Menurut dialek Hindia, dia menambahkan bahwa jika mendengar Al-Quran dibacakan mereka bernyanyi-nyanyi, maka turunlah ayat ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Abi Amir dan Abi Malik
Asy'ari, Rasulullah SAW akan muncul dari kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan wajar, yaitu perzinahan, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Dengan kata lain, akan datang suatu masa di mana beberapa golongan dari umat Islam mempercayai bahwa zina, memakai sutra asli, minum minuman keras, dan musik hukumnya halal, padahal semua itu adalah haram. Adapun yang dimaksud dengan musik di sini adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi dan suara indah serta menyenangkan seperti kecapi, gendang, rebana, seruling, serta berbagai alat musik modern yang kini sangat banyak dan beragam, bahkan termasuk dalamnya jaros, lonceng, dan pelentengan. Secara pasti hadis tersebut di atas menegaskan bahwa keharaman nyanyian. Kalaupun tidak ada hadis lain yang menerangkan keharaman nyanyian, hadis di atas dianggap sebagai memadai menjadi dalil keharaman nyanyian, khususnya nyanyian syair yang tidak bernilai disertai tingkah penyanyi yang tidak memiliki adab, sopan santun. Dan dalam hadis yang lain, sahabat Ibnu Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kelak terjadi pada umat ini 3 hal: mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, dihujani batu, dan diubah bentuk mereka, yaitu mereka minum arak, mengundang biduan wanita untuk bernyanyi, dan menabuh membunyikan musik. Al-Silsilah Al-Sahihah 2203 diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Zammul Malahi dan At-Tirmidzi. Saudaraku yang budiman, untuk lebih ilmiahnya pembahasannya, marilah kita simak perkataan dari para imam serta para ulama mengenai masalah ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, nyanyian dan alat musik itu adalah suruling setan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nyanyian itu dapat menyebabkan kemunafikan dalam hati. Al-Qasim bin Muhammad berkata, menyanyi itu termasuk perbuatan batil, dan setiap yang batil bagiannya adalah neraka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, nyanyian itu berawal dari setan dan ujungnya adalah kebencian Allah Rahman. Imam Malik bin Anas berkata, bagi kami nyanyian itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik. Kemudian Imam Syafi'i berkata, menyanyikan nyanyian adalah sebuah perbuatan sia-sia yang dibenci dan menyerupai kebatilan dan kesia-siaan. Serta dalam kitabnya Al-Qadha, beliau berkata, nyanyian adalah kesia-siaan yang dibenci, bahkan menyerupai perkara batil. Orang siapa yang tidak ada ilmu, syahadat kesaksiannya tidak dapat diterima. Demikianlah beberapa kata para imam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.